warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Om Jong Swastu, nama budaya. Jumpa kembali dengan saya ada baru dari channel YouTube. Dan saat ini saya sedang bertemu dengan seorang calon bupati Seram bagian Timur dalam periode tahun 2024 ini. Beliau bernama Dr. Hasan Musad dan beliau sekarang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku di Dewan Pimpinan Pusatnya. Nah, hari ini saya akan mengulas sedikit tentang visi misi beliau ke depannya untuk menata Kabupaten Seram bagian Timur itu. Mungkin dilihat dari pandangannya Pak Hasan, kira-kira apa yang harus kita gali ketika Pak Hasan sudah terpilih menjadi bupati nanti. Baik, terima kasih. Terima kasih hari ini bisa ketemu dengan Dinda Adam. Ya, saya juga tidak sangka ada kegiatan di kantor KKBMM dan bisa diajak untuk ulas sedikit tentang masalah visi misi. Saya pikir untuk Kabupaten Seram bagian Timur itu tidak sulit. Kabupaten Seram bagian Timur itu semua alam sudah menyediakan itu. Tinggal bagaimana kita ini memoles, tinggal kita ini untuk memprakarsai untuk alam itu dia bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Seram bagian Timur. Jadi visi misi saya singkat, ya. Bagaimana mewujudkan masyarakat Seram bagian Timur itu dengan saya punya slogan bahwa SBT maju. Ya, maju itu adalah mandiri, jujur dan adil. Kalau kita sudah mandiri, sudah makmur, mandiri itu bisa makmur, mandiri itu banyak sekali ada artinya di sana kita. Jujur dengan adil. Kenapa? Manusia atau kita punya masyarakat yang ada di Seram bagian Timur itu, saya lihat untuk saat ini mereka pada keadaan yang lapar. Keadaan yang lapar. Kenapa? Karena perputaran uang tidak ada di Kabupaten Seram bagian Timur. Kalau kita melihat di pasar-pasar, itu banyak di pasar Bula itu sendiri sayur menguning, ikan di sana melek karena daya beli masyarakat itu tidak ada. Angkutan-angkutan apa itu juga mobilisasi penduduk antara kampung itu sangat minim sekali sehingga perputaran uang itu tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga saya cuma dua. Satu, bagaimana saya menciptakan masyarakat Seram bagian Timur itu bisa tidur atau bisa nyenyak tidur, bisa perutnya kenyang dan bisa beraktivitas dengan tenang. Nah, itu yang saya siapkan untuk beberapa program dan nanti akan menuju ke sana. Visi misi saya itu untuk mewujudkan masyarakat Seram bagian Timur adalah SBT maju itu. Jadi kita lihat di Seram bagian Timur itu kan banyak penghasilan ya, Bang. Terutama penghasilan dari lautnya. Itu bagaimana cara itu mengelolanya untuk bisa mendatangkan investor gitu lah untuk SBT. Oh iya itu benar. Kalau kita lihat postur pendapatan asli daerah sekarang di Seram bagian Timur untuk tahun 2024 ini kurang lebih sebesar 16 miliar. Itu kan sangat sayang sekali. Kalau kita mau ibaratkan daerah-daerah yang ada di Jawa ini, itu satu kelurahan saja udah punya pendapatan sudah lebih dari 16 miliar. Ini kan sangat kecil. APBD-nya yang sekarang kurang lebih 974 miliar, tidak mencapai 1 T. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya bisa 1,1 T. Sekarang turun menjadi 974 miliar. Dengan postur pendapatan asli daerah yang cuma 16 miliar, itu sangat disayangkan. Dan saya punya tekad, seperti tadi saya sampaikan bahwa apa yang ada di SBT itu kita punya kekayaan alam yang ada. Saya akan berusaha bagaimana caranya untuk keadaan alam yang sudah disediakan oleh Allah yang Maha Kuasa itu untuk menjadi peningkatan pendapatan asli
daerah kita. Yaitu dari 16 miliar itu saya akan berusaha sampai kurang lebih paling sedikit 300 miliar sampai 400 miliar. Kenapa? Karena sekarang yang ada di sana tidak ada produksi lain. Yang ada yang terbanyak di sana ya mungkin galian C ya. Yang terbanyak lain tidak ada. Pabrik-pabrik tidak ada, retribusi tidak ada, pendapatan lain tidak ada. Tadi Dinda sudah sampaikan bahwa bagaimana dengan kondisi alam kita yang begitu. Alam kita memanjakan sekali. Kita sekarang bagaimana masyarakat mau meningkatkan pendapatan di perikanan. Dia dikasih fasilitas motor tempel kecil, tapi tidak dilengkapi dengan alat tangkap yang bagus, tidak dilengkapi dengan sumber daya manusia yang bagus. Bagaimana untuk dia menangkap, bagaimana dia bisa hasil tangkapannya itu meningkat. Terus bagaimana juga untuk dia bisa memasarkan itu. Sekarang semua pada musim ikan di SBT, ketika melimpah orang bingung mau jual kemana. Kalau saya jadi bupati, ya tugas utama kepala dinas perikanan, bagaimana dia menjual masyarakat punya hasil tangkapan itu. Bagaimana caranya? Kalau you tidak bisa untuk menjual masyarakat punya hasil tangkapan, besok pun harus diganti. Jadi kepala dinas itu persyaratan utama, dia harus bisa menjual masyarakat punya hasil tangkapan. Nah, gitu. Itu kepala dinas perikanan. Begitu juga kepala dinas peternakan. Bagaimana dia bisa mengembangkan? Sekarang kalau kita mau buat program baru dengan memuluk-muluk orang, kita harus libatkan, kita harus latih dia lagi, itu sangat sulit, lambat. Tetapi kalau dengan yang sudah ada sekarang, misalnya dia ini sudah bisa peternak, dia sudah bisa berternak, dia sudah bisa piara sapi, dia sudah bisa piara kambing, bisa piara ayam. Tinggal bagaimana kita polis dia untuk dia bisa berternak yang baik, berternak yang modern. Nah, dia berternak ayam yang modern, berternak sapi yang modern, berternak kambing yang modern. Bukan seperti sekarang. Ternak itu dia bisa lepas saja begitu, ya jalan dia mau kapan bisa mau mempunyai anak, kapan untuk mempunyai produksi kembali ya misalnya ya. Dia mungkin harus di jangkok atau mau dikawinkan atau bagaimana caranya untuk dia harus bisa meningkatkan dia punya kapasitas produksi itu. Ayam kampung juga begitu. Ayam kampung kita kan banyak di sana. Sebenarnya kalau kita mau untuk ternak yang baik, mereka buatkan kandang, mereka buat apa yang kita harus tuntun dengan pegawai-pegawai kita atau kita punya tenaga-tenaga penyuluh yang handal untuk itu. Terus bibit-bibit yang bagus kita siapkan. Terus kita latih mereka bagaimana menjaga itu ayam itu dengan baik, bagaimana dia diberi pakan dengan baik, bagaimana dia dijaga lingkungan kandangnya dengan baik sehingga ayam-ayam itu bisa. Nah, begitu juga seperti kita punya perkebunan cengkepala yang ada sekarang tidak bisa karena harga cengkepala itu kan naik turun yang diatur oleh tengkulak setempat. Nah, tetapi kalau kita punya perusahaan daerahnya, kita bisa wujudkan, dia bisa beli hasil perkebunan masyarakat itu. Wah, luar biasa, kan dia bisa, harga kita bisa atur, harga kita bisa stabil. Nah, begitu punya dengan dia punya tanaman seperti cengkepala. Cengkepala di sana kan pakai musim ini. Tapi kalau kita mau lihat di daerah Jawa ini, di Sukabumi itu saya lihat itu pala cengkeh itu tidak ada musimnya. Dia berbuah sepanjang masa. Ya, kenapa kita di sana tidak bisa? Nah, mari kita buatkan satu inovasi-inovasi baru untuk mewujudkan masyarakat petani itu dengan konsep-konsep itu. Kalau kita mau lihat ya, kita punya alam sangat luar biasa alam kita ya. Dari dulu ke nenek moyang kita dari dulu bertani, bertanam asal tancap jadi besok hasil. Nah, kalau sekarang kita bisa atur bagaimana caranya kita buatkan dia pertanian yang modern dengan peralatan yang lengkap, yang canggih. Saya termotivasi, coba kalau ada bisa teman-teman bisa buka di YouTube. Di YouTube itu ada petani Madura yang jadi petani di Jepang. Nah, bisa buka di YouTube. Itu dia satu orang itu bisa sampai dia bisa dalam satu hari dia bisa mengolah lahannya itu 3 hektar. Dia dengan istrinya dalam satu hari 3 Kalau hektar. membangun Kabupaten Seram Bukit Timur ke depan, apakah
Bapak calon bupati membutuhkan investor untuk bisa berinvestasi di kabupaten. Oh, sudah ada, sudah ada, sudah ada. Saya contoh ya, saya contoh bahwa saya pernah bawa teman bupati dari Paniai, Bupati Meki Nawipa dari Paniai, yang sekarang kita buat petani kopi. Sekarang sudah ada di Paniai, sudah sekitar berapa, sekitar 60.000 hektar ya. Sekarang lagi ditanam sekarang. Nah, itu kita di sana investornya. Dari dia di sana, dia masyarakat dilibatkan untuk menanam kopi. Jadi lahannya itu dipakai untuk tanam kopi. Tetapi dari menanam kopi itu dia digaji. Satu pohon kopi dia tanam, itu dia dibayar 3.000 perak. Nah, 3.000 perak dibayar. Sejak berapa banyak yang dia tanam itu dia dibayar. Dan penyuluh yang akan melatih dia untuk merawat kopi-kopi itu. Dan kopi itu akan ada hasilnya dia yang nikmati. Kita masih di SBT tidak bisa, kita sudah punya kopi. Zaman dulu kan kita punya kopi di sana tanpa orang tua kita dulu sudah punya kopi yang begitu. Sekarang kita tinggal tingkatkan. Itu bisa. Jadi investor itu ada. Cuman mereka lihat siapa yang mau jadi bupati, siapa yang mau diajak kerja sama. Nah, karena itu nomor satu lahan masyarakat menerima atau tidak. Ya kalau saya, ya masyarakat ya di tempat saya. Orang tua saya yang punya lahan, semua kami yang punya lahan. Jadi kami mau buka kopi, mau buka apa saya besar-besar ya kami. Tidak ada yang ngatur kami, kecuali kami pendatang. Nah, mungkin susah kami cari lahan. Tapi kalau kami sendiri yang punya, kami sendiri hak rakyat, siapa yang melarang kami di sana? Nah, begitu. Jadi pemirsa harus mengetahui bahwa Pak Hasan ini adalah putra asli daerah Seram Bagian Timur, dan mungkin sekedar penyampaiannya diakhiri ya Pak. Oh ya, jadi saya salah satu putra daerah yang asli, kakek saya dari mama itu adalah marga Fesan Laut. Ya. Kami itu di sana jadi kami masih masuk dalam lingkup turunan kerajaan itu dari mama saya itu masih terlibat. Nah, jadi kalau misalnya kami di sana, apa yang menjadi kebijakan kami dengan itu, kami laporkan kepada kakak kami yang sekarang jadi raja, itu sudah berarti itu dia akan menerima. Dan sampai sekarang pun dia sudah nyatakan bahwa kalau misalnya orang lain yang jadi bupati, ini kan sudah 20 tahun. Ini kan sudah ada yang kami yang khusus untuk dataran Pulau Bula, dataran tanah besar Bula ini, kami belum, yang jadi ibu kota kabupaten sekarang, kami belum pernah dikasih kesempatan. Nah itu ya, mungkin insya Allah kami kali ini bisa untuk tampil bagaimana bisa untuk mewujudkan itu. Ya pemirsa, Bang Hasan ini calon karena melihat carut-marutnya kehidupan di Seram Bagian Timur, maka dia merasa terpanggil untuk harus mencalonkan diri sebagai Bupati SBT. Ya, semoga apa yang dicita-citakan oleh beliau ini bisa terwujud, dijawab oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sekira begitu aja. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.